Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu Sekolah Dasar Islam Akzia tentunya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya mengajak Bapak dan Ibu semua untuk bisa berkumpul di ruangan rapat ini guna membahas satu hal yang sangat penting untuk kita semua. Nah, apa itu yang akan kita bahas bersama? Agenda kita adalah terkait kedisiplinan guru. Nah, saya melihat berdasarkan pantauan dan hasil evaluasi yang saya lihat tentunya dari beberapa waktu terakhir ini selama lebih kurang 6 bulan, Bapak dan Ibu, itu masih banyak sekali guru-guru kita yang datang terlambat, kemudian masuk ke dalam kelas itu masih juga terlambat ya, dan juga itu berimplikasi tentunya terhadap peserta didik kita. Nah, ketika kita menjadi seorang guru, maka harapannya adalah tentu kita menjadi contoh teladan untuk peserta didik kita ya Bapak dan Ibu. Dan mudah-mudahan dengan proses memperbaiki dari diri kita, dari hal-hal yang paling kecil tentunya kita berharap bersama-sama bahwa sekolah kita nantinya akan menjadi sekolah yang akan lebih baik lagi dalam mencerdaskan bangsa. Nah, baik Bapak dan Ibu, dalam hal ini saya nanti akan mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu semua untuk memberikan pendapat-pendapat dan kita sumbang saran ya, jangan ragu dan jangan malu, kemudian juga jangan sungkan untuk memberikan masukan, terutama ini untuk sekolah kita sendiri. Sebelumnya saya akan share ya, dan Bapak Ibu akan saya tuliskan di sini terkait hal-hal yang akan nanti disampaikan. Baik, apakah sudah muncul? Belum, Bu. Belum ya? Baik. Belum, Bu. Bentar. Sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Sudah. Baik. Nah, silahkan yang akan memberikan saran dan masukannya akan saya tampung di sini terkait disiplin guru. Nah, silakan Bapak dan Ibu untuk memberikan masukannya. Saya berikan kesempatan yang pertama baik pada Pak Jayus ya terlebih dahulu ya karena sudah mengangkat tangan. Silakan Pak Jayus. Ya, perlu dibuat tata tertib sekolah, Bu. Tata tertib sekolah itu nanti kan yang mengatur masalah guru-guru kan masalahnya. Tata tertib ya Pak ya, tata tertib sekolah bagi guru. Ya, baik terima kasih Pak Jayus. Ada lagi yang akan Bapak sampaikan? Ada Bu, satu lagi. Dibentuk piket guru. Piket ya Pak ya? Ya, guru piket. Guru piket. Baik, Bapak. Ada lagi kira-kira yang lain? Silahkan. Saya Bu. Jadi Bapak. Ya, silahkan Pak Edi. Boleh memberikan sumbang sarannya. Ide saya, bagaimana kita memberikan sanksi yang tegas kepada guru-guru yang melanggar tata tertib. Oke, berarti sanksi ya bagi guru yang indisipliner ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Barangkali ada lagi dari saya Bu. Ibu yang lain? Dari siapa ya? Dari saya Bu. Bu. Ya. Silakan dari Bu Roza. Ya, kalau ada sanksi tentu ada reward yang diberikan kepada guru yang sudah melaksanakan disiplin dengan baik. Begitu Ya, Bu. Ya dengan reward mudah-mudahan nanti ini ya Bu ya. Lebih akan semangat motivasi jadinya ya, lebih semangat lagi. Baik-baik. Terima kasih. Pada Ibu Hasimur, silakan Ibu Hasimur, masih yang terakhir nih ya. Semangat insya Allah ya. Ya, pemanggilan atau pembinaan oleh kepala sekolah bagi guru-guru yang melanggar kedisiplinan sekolah.
pembinaan bagi guru ya Bu ya, Ya, yang melanggar kedisiplinan sekolah. disiplin. Baik, baik, baik. Alhamdulillah ya, berdasarkan hasil rapat kita hari ini, kita semuanya sudah menuliskan secara bersama-sama, memberikan ide dan sumbang sarannya kepada saya, yang nantinya tentu ini akan kita jalankan secara bersama-sama ya Bapak dan Ibu ya. Ya, Bu. Karena memang kalau kita tidak jalankan secara bersama-sama, mulai dari hal-hal yang seperti ini, maka kapan kita akan maju. Nah, jadi dari hasil rapat kita pada hari ini, maka bisa kita simpulkan terkait aksi yang akan kita lakukan ke depannya adalah untuk disiplin guru ya sekolah kita. Yang pertama akan kita laksanakan ya, kita akan buat tata tertib yang bagus, SOP yang bagus ya, standar operasional guru yang bagus. Dan nanti yang kedua kita juga akan membentuk guru piket supaya bisa mengawasi guru-guru yang lain serta pembelajaran yang ada di sekolah kita, tentunya kelancaran aktivitas pembelajaran dari pagi hingga pulang tentunya. Kemudian yang ketiga nanti juga berdasarkan tadi ya ada sanksi. Nah, ada sanksi bagi guru-guru yang indisipliner gitu. Jadi sanksi-sanksi yang mendidik, sanksi-sanksi yang akan memberikan semangat baru kepada mereka sehingga mereka bisa lebih berdisiplin lagi. Dan tentu ketika ada sanksi tidak lepas ya, tadi masukan dari Bu Roza sangat luar biasa nih Bu Roza ya, ada reward yang akan kita berikan dari sekolah. Nah, reward ini nanti akan kita berikan bagi guru-guru yang terbaik yang telah menjalankan kedisiplinan tentunya. Dan yang terakhir adalah proses pembinaan ya. Nah, ini adalah peran saya nanti sebagai kepala sekolah yang memang akan memanggil guru-guru yang melanggar disiplin ini ya. Dan kita semua tentu yang ada di sini telah bersepakat ya Bapak dan Ibu untuk melaksanakan kegiatan atau memperbaiki proses ataupun sistem disiplin guru di sekolah kita. Baik Bapak dan Ibu, apakah ada lagi yang akan memberikan masukan atau umpan balik ke dalam kegiatan rapat kita hari ini? Jika masih ada hal-hal yang barangkali belum tersampaikan ya untuk kita laksanakan setelah ini. Silakan Bapak dan Ibu jika ada. Kayaknya sudah semua. Sudah semua ya Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak. Jika ini menjadi hal yang terbaik, kita berdoa bersama-sama sehingga kegiatan ini lancar dan kemudian kita tetap semangat. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Amin. Saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam kegiatan rapat kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kawan-kawan semuanya. Ini tadi tampilan dari Bu Susanti yang sangat bagus sekali. Dan selanjutnya adalah saya sendiri, Pak Jayus, untuk menyampaikan daripada terusnya. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kita sekarang ini sudah di penghujung tahun ajaran. Tentunya bentar lagi kita akan mengadakan PPDB, yaitu proses penerimaan peserta didik. Nah, untuk itu saya mengumpulkan Bapak Ibu sekalian untuk berunding, untuk rapat, menentukan langkah-langkah dan peraturan-peraturan dalam penerimaan siswa baru nanti, sehingga di dalam pelaksanaan nanti tidak ada kendala, dapat berjalan dengan baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk mempermudah daripada jalannya musyawarah ini, saya juga meminta sumbangsi saran dari Bapak dan Ibu guru sekalian. Saya Pak. Oke, Bu Hasinur, silahkan. Ya. Membentuk kepanitiaan PDDB, Pak. Membentuk kepanitiaan PDDB. Ya. Oke, terima kasih. Ayo Pak Edi, jangan ngantuk aja. Ya. Ayo. Ya Pak, saya mengusulkan menetapkan tanggal, ya, tanggal pelaksanaan PPDB di sekolah kita. Jadi tanggal. Menetapkan tanggal. Saya ya, sesuai Pak. dengan, ya oke. Bu.
Simur. Saya, Pak. Oh, Bu Susanti, silakan Bu. Saya, Pak. Bu Rosa, Bu Oh, Rosa. Bu Rosa ya. Rosa, Saya Pak. Bu Susanti tadi. Nah, nggak nampak di Iya. belakang sih Bu Rosanya. Nggak Iya. nampak jadinya. Ya silakan Bu Rosa. Ya, karena kita memang masih dalam keadaan pandemi, jadi kita memang harus mempersiapkan dulu ya Pak, apanya protokol kesehatan yang baik, begitu Pak, sesuai dengan protokol yang ditetapkan. Ya, begitu Pak. Jadi kita menyiapkan protokol kesehatan, berarti kita harus menyediakan cuci tangan, harus ada pakai masker gitu Bu ya? Iya, mengukur suhunya juga Pak. Oke. Pokoknya Kita siapkan semua. ya. Oke. Ya. Menerapkan. Bu Susanti, mungkin ada masukan lagi? Apa ya Pak ya? Saya berharap di tahun pelajaran ini mungkin masih daring Pak gitu, karena kan COVID masih banyak di daerah kita. Barangkali itu sebagai pertimbangan Pak. Saya mohon pertimbangannya sekali lagi sehingga untuk menjaga kesehatan peserta didik kita. Oke, berarti kita penerimaannya nanti bisa pakai online, bisa nggak? Atau seperti biasa lagi, cuma nanti datangnya kita atur begitu ya? Iya, Pak. Tapi Pak Menteri kita kan sudah mencanangkan nih tahun ajaran baru sudah dilaksanakan tatap muka tapi terbatas begitu loh Pak. Jadi kita bagi saja kelasnya Pak. Tidak usah masuknya sekaligus, kita bagi kelas. Oke. Terima kasih atas usulannya Bu Rosa. Ya. Pembagian kelas terbatas ya? Ya. Tatap muka terbatas. Ada lagi? Pak Edi mungkin mau nambahkan? Iya, untuk persiapan PPDB ini kita membuat brosur ya Pak. Tolong siapkan brosur yang akan kita bagikan ataupun juga spanduk-spanduk yang akan kita tempelkan di beberapa tempat. Oke, betul Pak. Kita buat brosur atau ada spanduk ya supaya masyarakat itu tahu bahwa di SD kita ini akan diadakan penerimaan siswa baru ya. Iya, betul. Ada lagi? Membuat undangan untuk sekolah-sekolah terdekat, Pak. Sekolah mendukung. Undangan untuk apa, Bu? Membuat undangan kepada orang tua siswa, Pak. Undangan orang tua siswa. Oke? Undangan. Ada lagi? Kalau memang nggak ada, terima kasih atas masukan-masukan dari Bapak Ibu guru sekalian. Tadi sudah beberapa masukan yang kami terima dalam persiapan daripada penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran baru ini, yaitu ada menetapkan prokes, kemudian tentukan tanggalnya ini kita sesuaikan dengan tanggal yang sudah dikirim dari dinas saja Pak ya. Kemudian brosur dan spanduk, kemudian tetap menggunakan luring, tapi pembelajarannya adalah dengan terbatas atau pembagian sesi pembelajaran. Kemudian kita buat undangan kepada sekolah-sekolah TK yang terdekat di sini. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian, masukan-masukan yang sudah diberikan di dalam musyawarah ini. Mungkin masih ada tambahan-tambahan lagi, mungkin yang belum masuk di sini. Masih ada lagi? Bapak dan Ibu? Apa sudah cukup ini? Kayaknya ada Pak, menyediakan formulir lagi Pak. Oh iya. Formulir Terima kita kasih belum Bu ada. Bu Simur ya. Kita harus menyiapkan formulir pendaftaran. Ya, oke, makasih. Satu lagi Pak, barangkali Pak. Ya. Persyaratannya anak-anak yang mau ikut kegiatan luring harus divaksin. Oh ya. Jadi persyaratannya harus sudah divaksin dulu ya. Iya Pak. Oke ya, sekarang kan vaksin sudah digalakan di desa-desa, semuanya sudah mulai divaksin. Mudah-mudahan anak-anak yang daftar di sini nanti semuanya sudah dapatkan vaksinnya.
Ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, masukan-masukannya sangat berharga sekali. Ini semuanya nanti kita gunakan sebagai pedoman untuk penerimaan peserta didik yang baru pada tahun ajaran baru ini. Oke, Bapak sekalian, mungkin mengingat waktu ya sudah terlalu siang, untuk rapat hari ini kita sudahi sampai di sini saja. Mudah-mudahan proses dari penerimaan peserta didik baru ini dapat berjalan dengan lancar dan kita mempunyai target kita di tahun ajaran baru ini adalah 2 lokal. Nah, mudah-mudahan itu semuanya dapat terwujud. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita akhiri sampai di sini saja rapat pada hari ini. Mudah-mudahan semua kesepakatan bangsa ini dapat kita jalankan dengan baik. Dan Bapak akhiri, salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak sekalian, itu tadi tampilan dari saya dan selanjutnya yaitu kepada Bu Rosa. Ya. Tolong Bu Santi apa hostnya 3. Suara Sudah, saya Pak. jelas ya, Pak? Oke, jelas Bu. Silakan Bu. Ibu nggak pakai HP ya? Tidak, hanya laptop Ini jelas saja. kok. Udah jelas. Baik. Baik. Bisa kita mulai ya, Pak? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya guru-guru hebat semua? Sehat, Bu. Ya. Alhamdulillah ya. Pada hari ini kita bisa hadir pada kegiatan kita, yakni pemaparan materi. Kali ini materi kita adalah pendidikan yang memerdekakan. Nah, para guru-guru hebat, kita mungkin sudah sering mendengarkan kata-kata merdeka belajar. Nah, pada kurikulum paradigma baru, kita akan bertemu dengan pendidikan yang memerdekakan. Baik. Iya. Sepertinya, oke, sudah bisa kita lihat ya bersama pendidikan yang memerdekakan. Nah, sebelumnya saya akan memberikan apa itu pendidikan yang memerdekakan, sedikit memaparkan ke hadapan bunda-bunda. Selanjutnya bunda-bunda akan menggali lebih dalam lagi apa itu pendidikan yang memerdekakan. Nah, pendidikan yang memerdekakan itu adalah hasil dari pemikiran ataupun filosofi dari Ki Hajar Dewantara, ya Bapak pendidikan kita. Yang mana di sana berisi perubahan. Yang pertama adalah perubahan. Yang kedua, kodrat anak. Selanjutnya adalah pengakuan pada keunikan anak, ya, bahwa anak itu unik. Bahwa anak itu tidak ada yang sama satu dengan lainnya, bahkan kalau mereka kembar siam sekalipun. Jadi begitu. Jadi unik, anak itu tidak sama. Kemudian pembelajaran yang berpusat kepada anak. Baik, sudah ditampilkan ya. Slide yang kedua ini silakan diperhatikan ya Bapak Ibu semua. Ini ada slide yang pertama ya. Bapak Ibu boleh melihat kemudian menganalisisnya, apakah yang ada di dalam slide ini nanti bisa dinarasikan ya, disebutkan apa saja yang sudah Bapak Ibu lihat. Selanjutnya slide yang kedua. Slide yang kedua, ya. Slide yang kedua. Apakah sudah bisa dilihat semuanya? Belum, Bu. Belum bisa Terus dilihat. sedikit ya, Bu. Iya. Gimana kita ulang? Kalau Dekat nanti bisa diulang, ya, Bu ya. diulang aja. Iya, ya. Ulang aja lah. Diulang aja, iya. Bagus.
Langsung saja Bu Roza jadi admin ya Pak. Ya. Jadi apanya hostnya. Biar aja Oke, Pak oke. Jayus aja. Pak Jayus aja. Bisa tuh, Bentar. semua kemarin bahannya sudah di ini. Ini masih ada waktunya kan Pak? Masih banyak kan? Bunda Dewi jadi host. Itu. Kok saya jadi host? Gak tahu Pak Bahannya? Jayus kemana? Pak Jayus kemana? Bisa gangguan ini, enggak lah. Bisa gangguan. Pakai board aja gimana Bu? Pakai Jamboard seperti tadi. Karena ini pemaparan Bun, jadi memang harus ada yang seperti itu. Nanti kita pakai Jamboard kok untuk apa? Untuk curah pendapat. Untuk curah Oke, pendapat kita ulang lagi Bu ya. Baik, baik. Baik ya. Ya, kita ulang ya, Pak. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Ibu Bapak semua pada hari ini? Alhamdulillah sehat semua Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, syukurlah kita bisa bersama ya, berkumpul pada hari ini untuk bersama-sama ya kita saya akan memaparkan tentang pendidikan yang memerdekakan. Nah, untuk pendidikan yang memerdekakan ini sebenarnya sudah lama ya, sudah sering kita dengar, benar ya Bapak Ibu? Ya. Iya, sudah sering kita dengar. Nah, pendidikan yang memerdekakan ini adalah hasil dari pemikiran atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, dulunya kita sangat banyak mengenal, apalagi di pendidikan anak usia dini itu, tokoh-tokoh dari luar, sehingga pemikiran-pemikiran tokoh kita yang dari dalam kita hampir melupakan yang sebenarnya sangat bagus-bagus sekali begitu. Tidak kalah dari pemikiran yang dari luar yang saat ini sudah dikembalikan oleh pemerintah kita untuk lebih mengadopsi pemikiran-pemikiran yang dari tokoh kita yang dari dalam, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang mana pemikiran Ki Hajar Dewantara yakni yang pertama adalah perubahan. Jadi perubahan itu sangat perlu dan penting sekali. Ya, tidak bisa statis. Kita semua harus berubah. Pendidikan harus berubah, kebudayaan harus berubah, walaupun memang harus tetap memegang akar kebudayaan itu sendiri, namun tetap ada diskusi kritis ya untuk tetap berubah. Kemudian selanjutnya adalah kodrat anak. Yang mana Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak itu kodratnya sudah ditentukan, yang mana pendidik itu hanya bisa menuntun saja, ya, tidak bisa merubah kodratnya. Kalau terlahir sebagai jagung tidak akan bisa dirubah menjadi pisang, seperti itu kira-kira. Kemudian pengakuan keunikan anak, bahwa anak itu unik ya. Anak yang satu dengan yang lainnya tidak akan sama meskipun mereka kembar siam. Selanjutnya adalah pembelajaran yang berorientasi kepada anak. Kita tinggalkan cara-cara konvensional yang lama, pembelajaran berpusat pada guru. Bahwa gurulah yang paling benar, gurulah yang harus menjadi pusat perhatian. Sekarang kita harus menyerahkan pembelajaran kepada anak, guru hanyalah sebagai fasilitator. Apapun pembelajaran ke depannya setelah hari ini belajar, kita harus menetapkannya bersama-sama dengan anak, apa yang harus dilaksanakan pada kegiatan bermain belajar selanjutnya. Begitu. Jadi benar-benar guru hanya sebagai fasilitator saja. Baik, slide yang kedua kita tampilkan. Nah, ini tugas dari bunda-bunda sekalian, ya Bunda, Yanda. Di sini ada gambaran, ya, bisa kita lihat bersama, bisa Bunda lihat, kemudian nanti dianalisis ya, apa saja yang ada, yang terlihat pada slide ini, nanti bisa dinarasikan oleh bunda-bunda Yanda sekalian ya. Saya akan menampung semua pendapatnya. Selanjutnya slide kedua. Di slide kedua, ya,
Ya, di slide kedua kita akan melihat pada slide kedua. Ya. Slide Belum masuk? kedua. Apa sudah? Belum masuk. Ya, slide kedua. Ini udah masuk loh, Bu. Lihat coba. Hah? Harusnya udah masuk. Belum. Di Masih sini di. udah ya, Bu. Nah, Oke. Bisa? Sudah terlihat belum. ya? Buat link baru terlihat? apa enggak tadi? Enggak, link Apakah tadi juga sudah? ya? Apakah sudah terlihat? Link tadi juga. Sudah terlihat belum di sini sudah? Sudah terlihat, Sudah. baik. Kalau sudah terlihat, iya. Berarti linknya link tadi ya, Pak? Bunda Santi sudah terlihat? Bunda Santi sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Baik. Kalau begitu, ini bisa dilihat, kemudian tolong diberikan pendapatnya, nanti kita akan menggunakan Jamboard ya. Silahkan ya, nanti ide-ide dan pendapatnya ataupun apa saja yang dilihat di sini nanti boleh dinarasikan di sana. Ayo kita lihat bersama. Kita akan menggunakan Jamboard ya. Iya. Ya. Kita curah pendapat kita ya tentang gambar yang sudah dilihat bersama tadi. Ya. Silakan Bunda yang mau berpendapat mengemukakan apa tadi yang sudah dilihat, seperti apa. Slide antara slide pertama dan kedua boleh. Slide pertama. Iya, silakan. Bunda mau mengomentari slide pertama atau yang kedua? Yang kedua kayaknya. Baik, silakan. Di sana di Memerdekakan Belajar, anak-anak betul-betul mengeluarkan idenya dengan melihat keadaan alam. Oh iya. Belajar mengeluarkan idenya dengan melihat keadaan alam sekitarnya. Iya, baik. Jadi mereka seolah-olah berada di alam yang sebenarnya. Iya. Iya, baik. Selanjutnya. Saya kenapa masuk, Pak? Iya. Saya, Bu. Iya, silakan. Pak Jayus mau mengomentari slide yang mana? Yang pertama yang kedua, Bu. Yang kedua semuanya nih hobinya. Ayo, iya, silakan. Anak dapat mengeksplor kemampuannya. Iya, mengeksplor kemampuannya dalam berkreasi. Baik, iya, benar-benar bisa mengeksplor ya pada pembelajaran yang kedua. Silakan, ada lagi yang ingin berpendapat, Bapak Ibu? Saya, Bu. Iya, silakan. Dari gambar yang kedua tadi, kalau bisa itu kan banyak yang seragam ya, hampir seragam gitu. Gunung, nanti gunung semua anak-anak. Jadi sepertinya perlu diberikan kebebasan mereka, Bu, untuk berkreasi. Iya, ini gambar pertama ya, yang ini ya, gambar pertama. Iya. Gambar pertama tadi ya, bahwa di sana adanya keseragaman ya, adanya LK anak dan keseragaman begitu. Baik, ya. Halo, halo. Halo. Iya, halo. Dengar, Bu. Bisa didengar ya? Dengar, Bu. Ya, baik. Pak Jayusnya di mana nih? Iya. Pak Edi mana?
Saya tidak bisa mendengar suara Bunda Santi. Lanjut Bu, terpental sepertinya mereka Bu. Baiklah. Iya, itu Pak Jayus sudah bisa masuk kembali sepertinya. Ya, silakan Pak Jayus. Iya, Pak Jayus terpental terus ini. Iya. Iya Bu, saya Iya. Baik, kita akan menyimpulkan ya, menyimpulkan dari pendapat dari bunda-bunda sekalian. Bapak Edi sudah ada di dalam? Sudah, ini saya sudah masuk. Ah, baik. Bapak Edi silakan pendapatnya. Mau gambar yang keberapa? Udah. Mana dia barangnya tadi? Ya, gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Ya, gambar gunung itu Bu. Oh, gambar gunung. Gambar yang pertama. Kenapa dengan gunungnya, Bapak? Ya, gambar gunung itu mungkin juga masih belum apa ya Bu? Ya, gambar gunungnya. Masih ya, gambar gunung itu kayaknya belum, masih kurang seninya gitu ya. Jadi kita minta nanti anak-anak sendiri yang menggambar itu ya, jadi tidak apa, tidak hanya mewarnai, tapi anak-anak sendiri yang membuat gambar tersebut. Iya, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah mencurahkan pendapatnya ya. Ada lagi tambahan? Sudah? Sudah kebagian semuanya ya? Baik. Untuk yang pertama tadi bisa kita lihat bahwa untuk gambar kedua katanya